video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai manajemen media cetak. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah manajemen media massa. Manajemen media bisa diartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana pengelolaan media dengan prinsip-prinsip dan seluruh proses manajemennya dilakukan, baik terhadap media sebagai industri yang bersifat komersial maupun sosial. Menurut Juroto, manajemen dalam arti asalnya adalah memimpin, membimbing, atau mengatur. Nah, yang pertama itu kita akan membahas organisasi penerbitan percetakan. Level manajemen media cetak seperti manajemen media lainnya dan manajemen organisasi pada umumnya itu terdiri dari yang pertama itu ada top management, yang kedua itu ada middle management, dan yang ketiga itu ada lower management. Nah, yang pertama itu ada definisi dari top management atau pemimpin umum. Adalah orang yang menduduki posisi pertama dalam perusahaan penerbitan pers yang mengendalikan bidang redaksi dan bidang usaha. Sebagai penerbitan, pemimpin umum adalah pemilik perusahaan atau orang lain yang mendapat kepercayaan penuh dari pemilik perusahaan. Dalam pengembangan perusahaannya, pemimpin umum itu memegang 3 kendali. Nah, yang pertama itu ada bidang redaksi, bidang percetakan, dan bidang usaha. Nah, berikut ini ada editor departemen atau bidang redaksi yang ada dalam organisasi percetakan penerbitan. Yang pertama ada pemimpin redaksi, merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap isi penerbitan pers jika ada tuntutan hukum yang disebabkan oleh isi pemberitaan pada pemberitaannya. Nah, yang kedua itu ada sekretaris redaksi, membantu pemimpin redaksi dalam hal administrasi keredaksionalan seperti menerima surat dari luar, menyangkut keredaksionalan, dan membuat surat yang diperlukan untuk pemimpin redaksi. Nah, yang ketiga itu ada redaktur pelaksana, merupakan jabatan yang dibentuk untuk membantu tugas pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat itu ada redaktur atau editor, adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap isi halaman surat kabar. Yang kelima itu ada wartawan, merupakan orang yang bertugas mencari dan mengumpulkan dan mengolah informasi menjadi sebuah berita untuk diterbitkan, atau disahkan melalui media massa atau perusahaan penerbitan. Nah, yang terakhir itu ada koresponden, merupakan wartawan pembantu yang berdomisili di suatu daerah yang diangkat dan ditunjuk oleh penerbitan pers di luar daerah atau di luar negeri untuk menjalankan tugas kewartawaannya. Ada 2 bagian besar penerbitan pers atau media massa. Yang pertama ada bagian redaksi atau editor departemen, dan yang kedua itu ada bagian pemasaran atau bagian usaha bisnis departemen. Bagian redaksi dipimpin oleh pemimpin redaksi, nah sedangkan bagian pemasaran itu dipimpin oleh manajer pemasaran atau pemimpin usaha. Selanjutnya itu yang kedua ada printing department atau bidang cetak. Proses kerja unit percetakan ini dimulai dengan menerima orderan cetak yang sudah jadi. Nah, orderan itu dalam bentuk sudah selesai atau layout. Petugas percetakan ini membuat flatnya, kemudian mencetaknya dengan sejumlah keinginan beberapa eksemplar. Nah, dalam hal ini isi penerbitan pers adalah tanggung jawab dari penerbitnya sendiri. Artinya, percetakan ini tidak bertanggung jawab terhadap isi dari penerbitannya. Karena itu, dalam penerbitan surat kabar ini atau majalah, isi ini di luar tanggung jawab percetak. Struktur dalam manajemen percetakan yaitu pemimpin percetakan dibantu oleh 2 manajer, yaitu manajer produksi dan manajer administrasi. Nah, yang pertama itu manajer administrasi meliputi 3 bidang, yaitu pracetak, cetak, dan perawatan. Administrasi meliputi administrasi keuangan dan administrasi umum atau personal. Nah, selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan dari media cetak. Yang pertama itu ada keunggulannya, dapat menjangkau daerah-daerah perkotaan sesuai dengan cakupan pasarnya.
Yang kedua itu kebiasaan konsumen yang membawa surat kabar itu sebagai referensi untuk memilih suatu barang saat berbelanja. Yang ketiga, surat kabar itu melalui hal-hal yang aktual yang perlu segera diketahui oleh pembaca. Nah, selanjutnya itu ada kelemahan dari media cetak ini. Yang pertama, jangkauannya bersifat massal, namun dibaca oleh masyarakat itu dalam hal yang singkat. Nah, yang kedua, sekalipun surat kabar ini luas, beberapa kelompok pasar tidak dapat terlayani. Nah, yang ketiga itu, tidak semua produknya ini dapat diiklankan di surat kabar. Kesimpulannya, media cetak merupakan suatu media yang bersifat statis dan mengutamakan peran-peran visual. Media ini terdiri dari lembaran kertas dengan sejumlah kata, gambar, ataupun foto dengan tata warna yang berbeda. Media cetak ini merupakan dokumen atau segala yang dikatakan orang lain dan terekam dalam peristiwa yang ditangkap oleh jurnalis dan diubah dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, dan sebagainya. Nah, sekian video pembelajaran pada kali ini. Saya Vidya Adesya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.